Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu perakitan produk. A. Pengertian dan prinsip perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai suatu fungsi tertentu. Prinsip perakitan produk pada dasarnya merakit komponen-komponen secara berurutan atau bertahap sehingga menjadi suatu produk yang dapat digunakan. B. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan secara otomatis, misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, dan penyekrupan. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. 1. Metode kaskade. Metode kaskade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau coupling. Dalam proses penggabungan atau penyambungan antara komponen dari bahan plat-plat tipis, metode kaskade ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan riveting atau cling. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana, yakni perangkat penembak paku. 2. Metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan suatu proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan last spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Aplikasi proses penyambungan dengan spot welding ini digunakan di industri mobil dan kereta api, juga industri pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan-bahan plat-plat tipis. Keseimbangan yang dimaksud dalam proses ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. Yang ketiga, metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan antara lain 1. Memudahkan dalam proses mobilisasi atau transformasi. 2. Memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam. 3. Memudahkan dalam operasi pekerjaan. 4. Konstruksi menjadi lebih sederhana. Penggunaan lebar bahan dan jenis dapat dengan mudah diterapkan dalam perakitan. Proses perakitan dengan metode knockdown ini umumnya menggunakan sambungan baut dan mur atau skrup dan dilakukan dengan teliti, terutama dalam pengeboran lubang-lubang yang akan dirakit. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. 1. Metode yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu dengan yang lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarisasikan baik menurut ISO. 2. Perakitan dengan pemilihan. Komponen-komponennya juga diproduksi secara massal yang pengukuran-pengukurannya tersedia menurut batasan-batasan ukuran. 3. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dapat pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perakitan. 1. Jenis bahan yang dirakit. 2. Kekuatan yang dibutuhkan. 3. Pemilihan metode penyambungan. 4.
pemilihan metode penguatan. 5. Penggunaan alat bantu perakitan. 6. Tolerasi. 7. Bentuk atau tampilan produk. 8. Ergonomis. 9. Finishing. Prosedur perakitan. Prosedur perakitan dalam beberapa kegiatan meliputi 1. Persiapan. 2. Pelaksanaan. 3. Penyelesaian. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan jawablah pertanyaan berikut ini. Menurut Anda, apa yang perlu diperhatikan dalam menetapkan metode perakitan suatu produk yang dihasilkan mempunyai suatu kekuatan dan keindahan? Terima kasih, selamat belajar, semoga berhasil.